Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mamikmah dengan NIM C1C020083. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR, CSRS. Nah, adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian pelaporan, yang kedua, syarat-syarat pelaporan, yang ketiga, persyaratan pelaporan memengaruhi perilaku, yang keempat, dampak dari persyaratan pelaporan, dan yang terakhir, penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Pertama, yaitu pengertian pelaporan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan merupakan segala sesuatu yang dilaporkan. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. Nah, pokok pembahasan yang kedua yaitu syarat-syarat pelaporan. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi memakai sumber daya, biasanya tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda, maka perlakuan ketika memberikan informasi atau pesan juga berbeda-beda. Informasi pula dilaporkan adalah bagian yang terpenting dari proses pengendalian organisasi. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksa oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka ragam pula. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya untuk melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu persyaratan pelaporan memengaruhi perilaku. Menurut Supriyono tahun 2016 menyatakan bahwa persyaratan pelaporan dapat memengaruhi perilaku pelapor. Pengukuran yang digunakan oleh organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan selain dampak spesifiknya sendiri. Dalam memahami pengaruh persyaratan pelaporan terhadap perilaku, manajemen perlu melakukan yaitu A. Mengantisipasi penggunaan informasi. Nah, di sini ada 4 instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan antisipasi penggunaan informasi. Yang pertama yaitu prediksi pengirim mengenai penggunaan informasi. Pengirim informasi pada kondisi tertentu merasa yakin bagaimana penerima akan menggunakan informasi. Nah, sedangkan pada saat yang lain, seseorang merasa tidak pasti bagaimana informasi tersebut digunakan. Pelapor memiliki pekerjaan yang sulit untuk menebak kapan dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Nah, kemungkinan akan mendasarkan kepada prediksi mereka terhadap penggunaan informasi dalam situasi yang serupa. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu insentif. Semakin besar potensi penerima untuk memberikan insentif atau penghargaan dan atau hukuman atau sanksi, maka akan semakin hati-hati pula pengirim informasi dalam bertindak untuk memastikan informasi yang dilaporkan dapat diakui oleh penerima. Kemudian instrumen yang ketiga yaitu penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Nah, jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka ia ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Kemudian instrumen yang keempat yaitu strategi respons interaktif. Untuk mengubah perilaku membutuhkan biaya yang mahal. Orang banyak dipengaruhi oleh tuntutan, batasan, dan keinginan saling bersaing satu sama lain. Perubahan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun dalam berperilaku biasanya mempengaruhi lebih dari satu dimensi dan tidak selalu ke arah yang diprediksikan. Nah, yang selanjutnya ada kemungkinan pelaporan mengubah perilakunya dalam menanggapi persyaratan pelaporan. Itu bergantung kepada seberapa jelas apa yang diinginkan oleh penerima untuk terjadi. Kemudian seberapa jelas untuk apa informasi yang dilaporkan tersebut akan digunakan oleh penerima informasi, dan penghargaan atau sanksi apa yang dapat diberikan oleh penerima kepada pengirim. Persyaratan pelaporan memengaruhi perilaku. Yang kedua yaitu
pengarah perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung kepada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Oke, ke pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama ada akuntansi keuangan, merupakan bidang ilmu akuntansi yang membahas mengenai pelaporan keuangan, terutama untuk pihak eksternal perusahaan. Nah, aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan itu meliputi perilaku pembuat laporan keuangan atau pihak internal organisasi, perilaku pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal organisasi dalam kaitannya dengan praktik akuntansi dan pengetahuan teoretis, seperti implementasi prinsip, standar, dan metode akuntansi oleh pihak-pihak pembuat kebijakan atau penyusunan standar. Nah, hubungan akuntansi keperilakuan dan akuntansi keuangan ialah yang mana kita ketahui bahwa akuntansi keuangan itu menghasilkan informasi akuntansi bagi pengguna, terutama pihak eksternal, untuk pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan akuntansi keperilakuan adalah bagaimana pengaruh perbedaan perlakuan akuntansi memengaruhi pengguna dalam mengambil keputusan atau analis keuangan dalam memberikan rekomendasi. Nah, yang selanjutnya untuk dampak dari persyaratan pelaporan pada akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, serta penafsiran data keuangan secara sistematis dari bukti transaksi yang ada menjadi laporan keuangan untuk pihak berkepentingan. Nah, yang sama-sama kita ketahui juga bahwasanya bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, yang mana dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam perbankan dibutuhkan etika layanan nasabah yang berupa rangkaian tindakan baik fisik maupun administrasi yang ditunjukkan untuk memenuhi keinginan nasabah akan suatu produk dan jasa yang dibutuhkan. Kemudian ada contoh dari perilaku etika pelayanan yang perlu diperhatikan oleh karyawan perbankan di frontliner, yaitu customer service dan teller terhadap nasabah pada umumnya adalah memiliki sikap atau perilaku yang baik, memiliki ekspresi wajah yang baik, seperti murah senyum kepada nasabah, berpenampilan baik dan sopan dari segi berpakaian, berbicara, bertanya, dan mendengar. Nah, yang selanjutnya dampak dari persyaratan pelaporan pada akuntansi sosial. Menurut Suwartana tahun 2009, akuntansi sosial dan lingkungan adalah upaya pengelompokan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah sebagai bentuk kegiatan konversi lingkungan yang biayanya itu menjadi tanggungan oleh pihak perusahaan dan pemerintah lingkungan. Nah, untuk melaporkan aspek sosial ekonomi suatu perusahaan, ada beberapa teknik pelaporan menurut Diller 1970, yaitu yang pertama, pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham, baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan yang lain. Yang kedua, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang ketiga, dibuat dalam perkiraan tambahan, misalnya adanya perkiraan akun penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak dari persyaratan pelaporan pada akuntansi manajemen. Sebagai salah satu tipe akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern perusahaan. Kemudian hubungan antara akuntansi keperilakuan dan akuntansi manajemen adalah lingkup aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen akan membahas mengenai perilaku akuntan dan non-akuntan berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan operasi perusahaan. Nah, pembahasan yang selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Cara sederhana dalam pengambilan keputusan deduktif yaitu yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasi lainnya. Gunanya untuk membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya digunakan sebelum memberlakukan pada persyaratan pelaporan. Metode lain
dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal yaitu dengan survei. Terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan. Pertanyaan-pertanyaan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atas gabungan keduanya. Nah, baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.